Halo sobat semua, welcome back to my channel Generasi Muda. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya sob. Video kali ini saya mengulas topik mengenai 5 kali Putri Duyung terlihat. Oke sobat semua, let's check it out. Putri Duyung adalah makhluk legendaris sekaligus misterius. Konon ia akan menggoda para pelaut yang melintas dengan parasnya yang menarik dan nyanyiannya yang indah. Mitologi Yunani menyebutkan bahwa makhluk air setengah manusia dan berekor ikan ini menjadi cobaan berat bagi para pelaut, terutama mereka yang lalai. Siapa yang tergoda maka ia akan menemui ajalnya. Hingga kini belum diketahui pasti apakah Putri Duyung itu fakta atau sekedar mitos. Mari kita simak bersama sob. Yang pertama, Putri Duyung Girnes. Sepanjang sejarah, Skotlandia adalah negara yang cukup ramai dengan penampakan Putri Duyung. Dimulai pada tahun 1890 ketika Newark Bay atau Pelabuhan Bay menjadi lokasi beberapa penampakan Putri Duyung. Banyak orang menganggap pembicaraan tentang Putri Duyung itu hanyalah omong kosong belaka. Tapi ada beberapa orang yang mulai berbicara soal Putri Duyung Girnes. Tapi Putri Duyung ini bukanlah tentang legenda kecantikan masa lalu. Makhluk mirip manusia ini disebut-sebut setinggi 2,1 meter, berkulit putih pucat dengan rambut berwarna hitam. Beberapa orang yang pernah melihat dari kejauhan, Putri Duyung Girnes ini diduga pemalu dan menjauh dari pantai. Namun demikian, mereka hanya muncul ke permukaan laut dalam beberapa kali musim panas saja dan perlahan kembali ke kedalaman laut. Berikutnya yang kedua, Putri Duyung Selandia Baru. Selandia Baru tidak luput dari legenda Putri Duyung. Pada tahun 2014, seorang awak kapal nelayan mengaku menemukan jasad Putri Duyung di South Island. Para nelayan khawatir telah menemukan mayat korban pembunuhan, tapi setelah diperiksa lebih teliti oleh pihak berwenang setempat, jelaslah bahwa kerangka itu tidak sepenuhnya manusia. Tubuh itu lebih mirip manusia yang tampak memiliki ciri akuatik. Temuan ini menjadi perbincangan di Selandia Baru. Pihak berwenang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan temuan itu sehingga pihak University of Auckland dimintai bantuan. Berikutnya yang ketiga, Putri Duyung Hebridea. Skotlandia kaya akan misteri dan legenda termasuk kisah Putri Duyung. Pada tahun 1830 dilaporkan ada Putri Duyung yang terlihat dan kemudian dibunuh oleh penduduk Benbecula. Awalnya seorang warga yang sedang memangkas rumput laut di pantai dan mengaku melihat manusia mungil berenang di dalam air. Wanita itu memanggil orang-orang untuk melihat makhluk air tersebut. Sejumlah pria bergegas masuk ke dalam laut, tapi makhluk itu segera melesat pergi jauh. Beberapa bocah lelaki melempari dengan batu dan ada satu lemparan yang mengenai punggungnya. Beberapa hari kemudian, jasad Putri Duyung tersebut disebut-sebut mengembang ke pantai. Dari pengakuan warga yang melihat Putri Duyung yang satu ini memiliki kulit putih pucat dengan ekor ikan yang tidak bersisik. Setelah tubuhnya ditemukan, serif kota itu memakamkan secara terhormat lengkap dengan peti mati. Peti mati itu kemudian dikuburkan di pantai tempatnya ditemukan. Walau kisah itu terus beredar, belum ada orang yang tahu pasti tempat penguburan peti tersebut. Tidak ada tanda nisan atau tanda apapun. Berikutnya yang keempat, Putri Duyung Active Pest. Pada tahun 1967, British Columbia menjadi pusat kehebohan Putri Duyung setelah laporan ada penampakannya di pantai Main Island. Para penumpang kapal feri pada malam itu melihat seorang wanita pirang bertelanjang dada duduk di pantai dengan ekor yang menjuntai. Beberapa saksi mata terkejut ketika melihat Putri Duyung itu diduga menyantap ikan salmon mentah di pantai. Setelah penampakan oleh para penumpang kapal feri, makhluk itu terlihat lagi seminggu kemudian. Para penduduk setempat penasaran dengan tampilan Putri Duyung misterius tersebut. The Colonist, koran setempat, menawarkan hadiah sebesar 25.000 US dollar untuk menangkap Putri Duyung ini. Walaupun diduga hanya rekaan saja, masih banyak warga yang mempercayai keberadaannya. Berikutnya yang kelima, Putri Duyung Columbus dan Putri Duyung Karibia. Christopher Columbus konon mengaku melihat Putri Duyung dalam pelayarannya di sekitar Hispaniola. Ia menulis dalam catatan harian bahwa dirinya dan para awak melihat 3 Putri Duyung di perairan seputar pulau di sana.
Columbus mencatat bahwa para putri duyung itu berseliweran dalam air, tapi muncul ke permukaan laut ketika kapal mendekat. Tapi Columbus kecewa karena 3 putri duyung tersebut tidaklah secantik yang digambarkan dalam hikayat rakyat. Pada masa kini ada dugaan bahwa Columbus dan para awaknya sedang melihat sekelompok manatee. Oke sobat, demikian ulasan saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Jika suka dengan ulasan topik dari saya ini, bolehlah bagi like dan subscribe-nya. See you, bye.